Pertanyaan berikutnya dari Carol Tauran. Di zaman sekarang, kadang dari pemimpin rohani pun bisa banyak yang buat ragu akan kebenaran dan bahkan bisa melemahkan iman. Kepada siapa lagi saya harus mencari komunitas rohani supaya iman saya tetap kuat kepada Tuhan di saat dunia yang semakin parah ini? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Ada baiknya untuk mengikuti teladan seseorang dalam hal kesetiaan kepada Tuhan. Seorang yang menjadi panutan. Kita boleh minta nasihat kepadanya. Kita boleh minta kepadanya nasihat-nasihat yang memberikan dorongan, kekuatan, iman, percaya. Karena Alkitab juga memanggil kita untuk saling menguatkan, saling menasihati satu dengan yang lain. Tetapi manusia tidak bisa diandalkan. Karena manusia tidak selamanya bisa menjadi suatu landasan kebenaran. Kebenaran itu bukan berasal dari manusia. Manusia yang menasihati kita pun manusia yang sudah berdosa. Jadi kalau kita lihat manusia, mungkin awal-awalnya pada waktu semua baik-baik saja, kita sangat senang, lalu kita kuat di dalam iman, tapi bagaimana kalau orang yang menjadi panutan itu, dia kemudian berubah setia kepada Tuhan, kita pun bisa terikut-ikut, terbawa-bawa. Ada contoh yang jelas di dalam Alkitab. Satu kali, ada orang-orang yang datang dari Yerusalem ke Antiokhia. Di Antiokhia, di sana ada Petrus atau Kefas, ada juga Paulus. Sebelum orang-orang Yahudi ini datang ke Antiokhia, di sana Kefas atau Petrus, dia mau makan dengan orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Dia berbaur dengan mereka. Tetapi apa yang terjadi pada waktu ada orang-orang yang datang dari Yerusalem ke Antiokhia. Bersama-sama juga pada waktu itu ada Kefas dan ada Paulus di sana. Ini Paulus memberikan suatu kesaksian. Kita baca di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Galatia 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Galatia 2 ayat yang ke-11 saya bacakan. Perikopnya Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, atau berterang-terang mereka aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Wah, jadi lemah iman yang lain. Karena si Kefas, dia tidak mau makan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Karena dia takut. Padahal dia adalah pemimpin. Akhirnya orang-orang Yahudi yang betul-betul membuat Kefas sebagai panutan mereka. Pada waktu Kefas undur diri dan tidak mau makan dengan orang-orang yang bukan Yahudi, yang tidak bersunat itu, mereka pun ikut-ikut munafik. Bukan hanya orang-orang Yahudi saja. Barnabas ini seorang rasul juga. Barnabas juga turut terseret oleh kemunafikan mereka. Itulah kalau kita hanya mengandalkan manusia. Begitu manusia itu goyang sedikit, kita juga goyang. Begitu dia menyimpang, kita juga bisa menyimpang. Atau kita jadi lemah iman. Kita kecewa. Kita meninggalkan gereja karena manusia. Karena kita kecewa dalam komunitas tersebut. Jangankan manusia. Masih di dalam kitab Galatia,
Pasal 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Jangankan manusia, coba baca Galatia 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terima kasih. Jangankan manusia, malaikat sekalipun, ayat 8. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga, tidak bisa juga kita mengandalkan malaikat. Tadinya semua malaikat yang suci di sorga. Ada yang memberontak namanya Lucifer, menyeret sepertiga malaikat-malaikat sorga. Kita tidak bisa mengandalkan manusia, bahkan mengandalkan malaikat sekalipun. Hanya firman Tuhan yang bisa menjadikan patokan kebenaran bagi kita. Karena itu datang dari Tuhan Allah pencipta kita, pencipta langit dan bumi. Firman-Nya saja yang bisa menjadi patokan bagi kita. Tapi ini bukan berarti kita harus memisahkan diri dari komunitas iman atau dari jemaat. Saya tidak mau melihat manusia. Karena saya tidak mau melihat manusia, mengandalkan manusia, saya tidak mau ke gereja. Di sana banyak orang yang sudah melakukan kesalahan. Lalu kita memisahkan diri. Jemaat memang banyak kelemahan. Ada saja kelemahan setiap individu. Tetapi justru di jemaat itulah kita bisa saling menguatkan. Kenapa? Ada ayat yang mengatakan, masih di dalam kitab Galatia, pasal yang ke-6, ayat 1 dan ayat yang kedua. Galatia pasal yang ke-6, ayat 1 dan ayat yang kedua. 6 Tolong ayat dibaca 1. dengan jelas. Ya. Saling membantulah kamu perikopnya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kalau ada yang lemah iman, mari kita kuatkan. Itulah gunanya komunitas iman atau gereja atau jemaat. Itu juga yang dikatakan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Mari baca Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. 10 ayat yang ke-25. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semangat giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, semakin giat ya. Ya, semakin giat melakukan. Oke, terima kasih. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Walaupun dalam pertemuan-pertemuan ibadah, kadang-kadang kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan, kita lihat orang kiri kanan dan lain. Itu tidak betul. Tujuan kita datang ke pertemuan ibadah adalah mendengarkan firman Tuhan, berbakti bersama dan saling menguatkan, bukan saling mencari kelemahan dan kesalahan. Kalau ada yang salah, kita tegur dengan lemah lembut. Demikian tadi Alkitab katakan, saling menasihati, bertolong-tolonglah. Jadi, sekalipun yang menjadi patokan dan standar kebenaran adalah hanya Tuhan melalui firman-Nya, bukan manusia, bukan malaikat. Tetapi janganlah kita menjauhkan diri dari komunitas iman atau dari jemaat. Terima kasih.